Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Imad Solihin Channel. Di video kali ini saya akan sharing berkaitan dengan cara pembuatan kode bayar untuk pembayaran pajak di Kabupaten Banjarnegara. Kalau dulu kita menggunakan namanya aplikasi SPPT yang sebenarnya lebih mudah, tapi karena tahun ini sepertinya sedang masa maintenance atau masa perbaikan, jadi nggak bisa diakses. Maka untuk membuat kode bayar dari misalkan dari warga sudah membayar dan kemudian kita mau menyetorkan ke bank BBD, kita harus membuat kode bayar. Nah, caranya adalah teman-teman harus masuk dulu di aplikasinya SysMeUp. Silahkan login yang kayak gini. Nah, setelah itu pertama kita klik yang ini, ada DHKP 2021. Nah, kemudian kita klik di sini, ada beberapa fitur yang kita pilih adalah yang unduh cepat. Yang unduh cepat ini nanti akan terunduh semua data wajib pajak yang ada di desa kita. Nah, kita tunggu sampai proses yang di HKP-nya sudah selesai. Nah, setelah itu nanti kita masuk ke pembayaran SPPT. Nah, kita sudah download. Kita klik yang ini, yang di HKP yang sudah kita download. Kita tunggu sampai ini masih loading. Nah, ketika ini klik yes, kemudian nanti kita klik yang edit enable. Nah, yang ini dulu diklik enable editing. Nah, jika sudah, nah ini kan banyak banget ya, maksudnya ada kolomnya, ada provinsi, kecamatan, blok, urut, jenis tahun, ID petugas, nama, kemudian RT RW, jalan, kemudian ada kota WP, was bumi, dan NJOP bumi, dan pokok PBB. Nah, apa sih yang dibutuhkan? Tentunya ini tidak semua, ada beberapa nanti akan kita hapus. Nah, kita klik yang ini. Setelah kita tadi download ya, kita download yang unduh cepat, kemudian kita buka Microsoft Excel-nya. Ini hasil dari unduh cepatnya. Kemudian kita klik yang pembayaran SPPT. Nah, kita klik yang ekspor kode bayar. Nah, ini sudah kita ini ya, kita sudah masuk ke pembayaran SPPT, di mana kita sudah ke fitur ekspor kode bayar. Nah, kolom-kolom yang diperlukan adalah ini, ada nomor provinsi, kode provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, blok, urut, jenis, tahun, nama WP, dan pokok. Jadi di sini ada ya, kalau di kolom ini berarti ada misalkan ini ID petugas, ini tidak perlu, maka kita hapus. Kemudian ada RT RW, kemudian jalan, nama desa, kota, kemudian luas bumi sama luas bangunan, itu kita juga delete karena memang tidak diperlukan. Yang diperlukan adalah ini, ada provinsi, paling kode nomor nanti kita isi, nomor provinsi, kecamatan, kemudian blok, nanti biar jelas nanti tak keperkecil. Nah, ini ada provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, kemudian blok, kemudian urut, ada nomor urut, kemudian ada jenis, tahun, nama WP, dan pokok. Berarti ini ada dua, yang NJOP sama ini juga nggak diperlukan.
ini NJOP bumi sama NJOP bangunan ini tidak perlukan, berarti kita klik delete. Nah, maka ini sudah sesuai ya. Kita kalau misalkan sudah sesuai, ada nama, paling nanti ada provinsi, kabupaten, kecamatan, kemudian kelurahan, blok, urut, kemudian jenis, tahun, nama WP, dan pokok. Nah, kita sesuaikan ini. Nah, ini paling kalau misalkan diunduh cepat itu belum ada yang kolom nomor. Nah, kita tinggal nambahi. Nah, kita klik insert. Nah, nomor, kemudian kita 1, 2. Nah, ini sudah ya, nanti sudah ada kolom ya, sudah sesuai kan dengan yang diharapkan di aplikasinya, ada nomor, provinsi, dan yang tadi. Nah, kemudian kalau misalkan sudah kita tinggal tandai sih mana yang mau kita bayar. Misalkan kita mau bayar, katakanlah misalkan yang satu sesuai dengan yang di SPPT yang sudah bayar pakai apa namanya speeder yang sobekan yang di bawah itu siapa, kita bisa cari misalkan di kolom kita menggunakan Ctrl F untuk pencairan biar lebih mudah. Namanya siapa, misalkan namanya Ahmad, katakanlah Ahmad Samsudin misalkan. Kita klik yang ini, kemudian kita tandai warna kuning, kemudian ada lagi misalkan siapa, namanya Islam. Nah, misalkan ini saya ambil. Nah, untuk mencarinya biar lebih mudah pakai Ctrl F ini, pakainya pencarian. Nah, anggap saja sudah ya, sudah. Kemudian kita klik yang katakanlah misalkan ada Karsono, tambah misalkan ini, misalkan kita blok kuning dulu. Nah, jika sudah, kita klik yang bagian ini, nama WP, kita klik sampai ada kursornya itu memunculkan kayak tanda panah ke bawah, kemudian kita klik, kemudian kita masuk ke sort and filter, kemudian filter. Nah, maka akan di bagian ini nama WP muncul yang tanda panah ke bawah yang di dalam kotak. Kita klik, kemudian kita filter kita masuk ke filter by color, kemudian kita klik yang kuning. Nah, ini adalah yang akan kita masukkan ke kode pembayaran. Nah, biar lebih mudah, kita masuk ke new tab, new dokumen. Nah, yang pertama kita ambil kode yang atas dulu, kita copy, nah jika sudah yang bagian atas, yang bagian ini, kemudian bagian bawahnya kita copy, pakainya ngekliknya di samping ya, samping sampai ada tanda panah biar lebih mudah. Kita klik, kita arahkan kursor ke bawah, kemudian kita Ctrl C, kemudian kita ke sini, kita taruh di angka 2, klik. Nah, otomatis kemudian kita untuk biasa rata, biasanya kayak gini, pakainya wrap tag. Nah, ini kan nomornya belum sesuai, kita mulai dari nomor 1 sampai 2, kita klik. Nah, jika sudah, ini adalah kemudian kalau sudah, kita klik yang warna kuning, kita hilangkan no file.
Nah, jika sudah, kita simpan di bagian misalkan katakanlah dokumen. Terserah sih, ini untuk penyimpanannya disesuaikan. Kalau saya sih lebih biasanya misalkan di folder sendiri, misalkan contoh pajak 01, misalkan pembayarannya siapa biar lebih mudah. Nah, jika sudah, nah ini kan sudah tersimpan ya, contoh pajak 01. Untuk import berarti ini biasanya dikeluarkan dulu, soalnya kalau nggak dikeluarkan biasanya kedeteksi, nggak bisa diimpor. Nah, kita masuk lagi ke aplikasi SysMiop lagi. Nah, kita pada bagian ini pembayaran SPPT, ekspor kode bayar. Nah, di sini di atas ini ada kode bayar, proses ID, dan ekspor data. Kita pilih yang import atau kode bayar. Nah, kemudian kita choose file. Nah, kita yang choose file-nya adalah file yang tadi yang kita telah simpan. Saya menyimpannya tadi di dokumen, namanya contoh pajak 01. Kemudian kita klik open dan import data. Kalau misalkan kebetulan ini kemarin sudah ada yang pembayaran ya, jadi mungkin ini akan terjadi kayak semacam error, tapi oh ini sudah, berarti yang lain ini cuma ada 3 tok, maksudnya cuma ada 3 yang mungkin belum kebayar, yang karena yang lain sudah terbayar. Jadi kalau misalkan kita nginput ya, ini kan ada beberapa nama yang sudah saya bayar. Karena ini contoh, maka saya mengambil yang sembarang. Nah, ini ternyata di sistem yang kedetek yang belum terbayar adalah 3 ini. Nah, kalau sudah muncul kayak gini, kita klik yang proses kode bayar. Kita tunggu sih sebentar. Kalau misalkan sudah selesai, nah maka muncul yang ini, kode bayarnya ini, kemudian jumlah SPPT-nya ini, kemudian pokoknya adalah ini. Nah, untuk mendownload kita tinggal klik yang ini, bagian kode bayar. Nah, otomatis ini langsung terdownload dan kita bisa buka ini. Nah, ini yang akan kita print dan nanti kita klik yes, yang kita setorkan ke bank sebagai lampiran untuk pembayaran. Nah, ini sudah persis dengan yang muncul di halaman SPPT yang dulu pakai sistem. Nah, ini kalau misalkan pakai SysMiop dan sangat mudah. Ini juga berlaku sih, ini tinggal teman-teman yang sudah bayar. Kalau prinsip saya kalau misalkan ini sudah bayar kemudian saya pakai warna yang lain, misalkan yang sudah bayar pakainya warna apa ya, biru, biar nanti kita klik yang novel maka yang biru tadi nggak kelihatan. Nah, kalau misalkan mau lagi nginput lagi berarti tinggal nanti misalkan ini kita ya kontrol F, kemudian siapa yang mau dibayar yang sesuai dengan SPPT, kita cari siapa, nanti kita mulai lagi di yang ini, lebih baik pakai kuning, kemudian kita klik yang siapa yang mau kita cari, kemudian kita masuk lagi, kemudian ini. Nah, nanti kita klik yang ini, folder filter by color, kita klik yang kuning, maka yang muncul yang akan kuning. Nah, nanti kita tinggal yang new tab, dokumen baru yang tadi saya jelaskan di video sebelumnya, yang saya jelaskan di sebelumnya. Nah, inilah yang kalau misalkan sudah ya, kemudian kita simpan dan kita klik save dan kita klik yang kode bayar. Nah,
Itu yang sangat mudah ya, ternyata kalau paham sangat mudah. Jadi ini yang kita nanti setorkan ke Bank BPD untuk pembayaran. Nah, demikian video tutorial bagaimana cara import kode bayar menggunakan aplikasi SSMeUp. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe.